Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan Kak Dion setelah kita cukup lama tidak bertemu lagi karena teman-teman semuanya di sini sudah dalam masuk sekolah lagi dalam tahun ajaran baru. Jadi bagi teman-teman di sini yang sudah kelas 12, sebentar lagi teman-teman akan menempuh jalur yang cukup terjal ya, boleh dikatakan perjuangan teman-teman ketika selesai di SMA akan mempersiapkan masa-masa mau memasuki PTN ya, perguruan tinggi negeri. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas soal-soal seputar PSN terlebih dahulu. Kita akan lebih banyak membahas atau sharing-sharing terkait dengan bagaimana sih tips atau cara kita untuk mempersiapkan teman-teman di sini bisa kuliah di PTN favorit. Nah, untuk hal-hal penting, kita akan coba tampilkan slide yang membuat teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas dulu terkait dengan bagaimana sih Kak, ada pertanyaan misalkan, gimana sih caranya kita bisa lolos diterima di salah satu PTN favorit di mana Kakak dulu berkuliah di sini yaitu di UGM. Nah, teman-teman semuanya kalau misalkan kita lihat setiap kita memiliki impian besar untuk masuk kuliah di salah satu perguruan tinggi favorit Indonesia ya. Kalau misalkan di peringkat nasional ada 3 PTN yang biasanya saling bergantian gitu ya, yang saling terus kokoh berdiri yaitu ada UGM, kemudian UI maupun juga ITB. Nah, setiap kita mungkin punya mimpi besar ingin berkuliah di sana dan termasuk dulu kakak ketika dulu masa-masa kalian masa-masa bulan Januari ini sudah ingin memantapkan hati untuk kuliah di salah satu PTN favorit Indonesia. Nah, kita akan coba bahas terkait dengan ketika teman-teman sebelum menentukan jurusannya terlebih dahulu. Pertama yang paling penting adalah jangan sampai kalian salah jurusan di kuliah. Statistik mengatakan kalau misalkan sebagian besar mahasiswa yang kuliah di jurusan itu salah jurusan. Bahkan yang paling parah lagi ketika dia kuliah atau lulus, itu dia bekerja tidak sesuai dengan passion atau jurusan dia ketika kuliah. Nah, itulah satu yang paling penting kita tentukan dulu buat adik-adik, jangan sampai kalian salah jurusan ya. Pertama, caranya adalah tentukan passion kalian terlebih dahulu atau bagaimana sih minat kalian terkait dengan bidang yang kalian ingin tekuni atau pelajari. Nah, kalau kalian sudah punya pemahaman, misalkan dari kalau kalian IPA gitu ya, ada mata pelajaran fisika, kimia, biologi, dan matematika. Nah, dari 4 mata pelajaran tersebut, kira-kira passion kalian di mana sih di bidang kalian kesukai? Atau caranya adalah dari 4 mata pelajaran itu biasanya nilai yang kalian dapatkan yang paling tinggi mana sih? Apakah misalnya fisika, kimia, atau biologi? Nah, kalau kalian sudah tahu, maka itu salah satu cara kalian untuk menentukan passion kalian. Nah, kemudian kedua adalah tentukan atau lakukan sebuah riset kecil-kecilan atau pelajari prospek jurusannya. Misalkan kalau misalnya dulu kakak pengen tertarik, dulu pernah pengen masuk akuntansi UGM, maupun tidak lulus ya misalnya. Nah, pengen masuk akuntansi UGM, ternyata kalau kita lihat apa sih prospek kerjanya? Oh, pertama bisa jadi akuntan, tidak hanya di perusahaan aja tapi juga bisa pemerintah dan sebagainya. Atau kalian pengen masuk jurusan kedokteran, kira-kira selain jadi dokter di mana sih kerjanya? Misalkan tidak hanya di rumah sakit dan sebagainya. Ketiga, cari tahu apa yang dipelajari selama kuliah lewat kalian dengan mengetahui masing-masing semester itu apa sih yang dipelajari. Misalkan semester 1 belajarnya ini itu seterusnya, semester 2 belajar itu dan seterusnya. Kalau kalian tertarik, oh ini keren nih mata kuliahnya, misalkan kalau kalian tertarik masuk ilmu komunikasi, ada belajar misalkan apa namanya ilmu komunikasi publik gitu atau apa. Nah, itu kalau kalian tertarik, maka itu salah satu cara kalian untuk mengetahui jurusan atau tempat yang kalian idam-idamkan sejak mulai ingin memasuki PTN kayak gitu. Yang keempat, ukurlah tingkat kemampuan kalian sesuai dengan PTN kamu ambil. Misalkan teman-teman baru belajar bulan Januari, misalkan UTBK-nya bulan Mei. Nah, kira-kira sempat nggak sesuai dengan kemampuan kalian miliki selama lebih kurang 3 tahun di SMA untuk masuk PTN tersebut. Misalkan kalian ingin masuk jurusan manajemen UGM, ternyata ada saingnya lah 1 banding 50 orang misalnya. Satu kursi diperebutkan oleh 50 orang. Kira-kira sanggup nggak kalian misalkan? Atau kira-kira ingin turunkan grade-nya, misalkan nggak mau ngambil UGM, misalkan ngambilnya di tempat domisili kalian itu nggak masalah, asalkan dia tetap masih berstatus PTN yang favorit di Indonesia.
Yang terakhir itu caranya adalah berlatih dengan berbagai cara strategi gitu ya, seleksi masuk PTN, baik dari SNMPTN atau undangan, UTBK, ujian tulis maupun juga ujian mandiri. Nah, kita ingin share dulu ke teman-teman. Caranya adalah kalau misalkan kalian ingin tahu kampus yang kalian minati ya, atau jurusan, kalian bisa melihat kalau di UGM itu di UM-UGM gitu ya, UM-UGM. Nah, kalian lihat itu ada selektivitas sarjana atau sarjana terapan. Nah, di sini kalian bisa tahu nih berapa sih daya saing atau peminat dari tahun ke tahun. Nah, di sini biasanya ada 5 tahun terakhir ditampilkan dari tahun 2017 maupun sampai 2021. Nah, misalkan biologi ternyata daya saingnya lama-kelamaan berkurang dari 1 banding 21 orang hingga 1 banding 10 misalkan. Atau kalian tarik mau masuk akuntansi. Lihatlah dari tren dari tahun ke tahun apakah daya saingnya semakin tinggi atau semakin mengecil. Nah, kalau kalian bisa sanggup, maka perjuangkan itu dari sekarang kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian putus asa dulu sebelum berjuang. Karena kita punya mimpi gitu ya untuk kita raih dan juga kita ingin memiliki capaian-capaian kita ke depannya untuk kita raih bagi teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian sudah lihat tadi ya, dengan melihat daya tampung maupun selektivitasnya. Nah, berikutnya kalau misalkan ada tips dari sedikit dari kakak gitu ya buat teman-teman yang sedang mempersiapkan saat sekarang ini untuk mempersiapkan jalur tempuh masuk PTN gitu ya, salah satunya UGM. Nah, dalam seleksi masuk kuliah itu ada 3 hal ya. Pertama adalah jalur SNMPTN atau undangan, itu biasanya adalah peluangnya atau keberuntungan gitu ya. Artinya adalah itu berdasarkan capaian nilai rapor teman-teman dari semester 1 hingga semester 5. Nah, dulu kakak nggak lolos nih di undangan. Gagal dulu di undangan gitu karena langsung ngambil UGM gitu ya. Karena dulu itu SMA-nya di Kota Padang. Jadi biasanya undangan itu tidak banyak yang lolos untuk masuk UGM. Nah, ini salah satu karena kan sudah mempersiapkan meskipun masuk 50% apa namanya yang terpilih di sekolah karena Kak pengen sekali masuk UGM maka Kak perjuangkan walaupun misalkan nggak lolos Kak sudah siap dengan kondisi tersebut dengan belajar dari jauh-jauh hari mempersiapkan UTBK ini ya atau SBMPTN. Nah, ini kita udah mempersiapkan jauh-jauh hari. Kalau misalkan teman-teman dirasa belum siap ketika UTBK atau SBMPTN, maka kalian harus mengoptimalkan peluang kalian di undangan ini. Kan kalau misalnya kita ada 2 pilihan ya, kalau sekarang ini, misalkan pilihan pertama, pilihan kedua. Nah, pilihan kedua itu yang benar-benar yang kalian rasa itu sangat pasti lolos kayak gitu. Pilihan pertama kemungkinannya besar lolos, tapi pilihan kedua itu udah kira-kira menurut kalian itu bakal pasti kalian terima. Misalnya jangan sampai kalian pilihan pertama, pilihan keduanya berdekatan gitu ya, atau terlalu susah untuk diambil. Jangan sampai seperti itu. Nah, kalau kalian udah nggak siap UTBK, maka prioritaskan atau maksimalkan peluang kalian di jalur undangan ini ya, teman-teman. Jalur SNMPTN atau undangan. Nah, kita tahu kalau misalkan persaingan masuk UGM itu cukup ketat, pastikan kalian sering mulai dari sekarang Januari jauh-jauh hari sudah menyicil belajar, sudah bahas-bahas soal UTBK, atau kalian boleh mencoba tryout-tryout yang sering diadakan oleh lembaga bimbel atau di sekolah-sekolah kalian. Optimalkan kemampuan kalian untuk melihat passing grade kalian apakah kalian terima dengan jurusan tersebut atau tidak kayak gitu. Nah, selain itu juga UGM menyediakan jalur selain dari UTBK atau undangan, tapi juga ada jalur PBU ya, penerimaan bibit unggul, terdiri tidak mampu, berprestasi, atau juga ada jalur namanya UTUL atau ujian tulis atau seleksi mandiri biasanya. Ini salah satu sama seperti UTBK, tapi UTUL ini setahu kakak itu uang kuliahnya biasanya rata-rata cukup mahal atau biasanya dikenakan UKT, tapi juga melihat kondisi dari keluarga kalian. Nanti kita akan sharing ke teman-teman terkait dengan biaya kuliah gitu ya. Terus belajar kelompok lah mulai sekarang, membuat visualisasi mimpi kalian, target-target kalian atau perencanaan kalian selama kuliah 4 tahun, ikhtiarkan evaluasi tiap hari bagaimana progres kalian, dan jangan lupa selalu minta doa restu dari orang tua kalian karena tanpa beliau kita tidak akan bisa sampai saat sekarang ini. Nah, kita akan sharing sedikit bagaimana biaya kuliah. Kalau misalkan biaya kuliah itu terkait dengan ada kalau di UGM namanya adalah UKT ya, uang kuliah tunggal. UKT ini itu melihat sejauh mana penghasilan atau pendapatan orang tua kalian. Misalkan orang tua kalian
gajinya hanya pas-pasan 2 juta rupiah per bulan, maka uang kuliahnya nggak mungkin dikenakan UKT tertinggi, maka juga menyesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga kalian per bulannya. Nah, itu adalah uang UKT ini boleh dikatakan keadilan yang uang kuliah dengan berdasarkan keadilan penghasilan orang tua. Jadi tidak dipukul rata semua mahasiswa. Jadi misalkan orang tua kalian pejabat, gajinya 10 juta per bulan, pasti beda dengan uang kuliahnya dengan orang tua yang atau mahasiswa yang gaji orang tuanya hanya 2 juta per bulan kayak gitu. Jadi ini uang kuliah bisa nanti kalau misalnya kalian mendapatkan UKT yang cukup besar, itu nanti bisa di uji banding gitu ya, atau diminta keringanan bisa ketika melihat berapa sih kondisi dari keluarga kalian. Nah, itu caranya ya teman-teman kalau misalkan kita lihat bagaimana sih cara kita mempersiapkan kuliah atau PTN favorit, salah satunya UGM yang merupakan salah satu tempat kita berkuliah di universitas favorit di Indonesia. Dari tahun ke tahun UGM mampu mempertahankan rekor salah satu universitas terbaik di Indonesia. Mungkin itu apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Di lain kesempatan kita akan sharing-sharing ke teman-teman terkait dengan bagaimana sih cara kita mendapatkan beasiswa, kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan beasiswa dan hal-hal menarik lainnya seputar ketika kita berkuliah gitu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Terus dukung channel kebaikan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.